Halo teman-teman, kembali lagi di Belajar Digital Marketing bersama Amos di sini aja. Nah, kemarin itu saya sudah kasih tahu kepada kamu tentang digital marketing step by step. Nah, sekarang tidak hanya stepnya, tapi elemen penting dalam sebuah copywriting itu sendiri. Nah, kenapa saya sampai 8-10 video membuat copywriting? Karena ini ada suatu hal yang penting. Ya, kalau dalam sebuah jualan produk, bayangkan menjual produk itu tidak ada sebuah tulisan, tentu itu akan terkesan tidak tidak trusted atau tidak, nilai jualnya kurang. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa tentang penulisan copywriting itu suatu hal yang sangat penting. Kenapa suatu hal yang sangat penting? Anda bayangkan Anda membeli produk handphone, misalnya di dalam produk handphone tersebut tidak ada tulisannya. Artinya ketika Anda mendapatkan dusnya, lalu terlihat di dalam dusnya itu tidak ada, di luar dusnya kosong ya. Bahkan cuma ada tulisan saja Oppo, selesai. Setelah itu fitur-fiturnya tidak ada. Jadi yang membuat cantik suatu produk itu adalah pengemasannya, bukan hanya dalam bentuk desain, tapi dalam bentuk tulisan-tulisan yang dicantumkan di situ. Nah, dalam berpromosi tidak mungkin kita hanya menjual seperti ini, karena ini adalah sebuah seni menulis. Itu mengapa kita harus belajar setiap hari step by step dasar-dasarnya, sehingga Anda bisa mengerti, bisa paham, dan bisa mengaplikasikan ilmu copywriting tersebut di bisnis Anda sendiri. Walaupun Anda sekalipun seorang pemula, justru lebih mudah untuk mengajarkan seorang pemula karena mereka lebih menyerap cepat dibanding yang sudah mahir. Tetapi tidak menutup kemungkinan yang mahir juga akan bisa gitu. Dalam arti yang mahir gini. Yang mahir adalah orang-orang yang sudah terbiasa dengan bahasa marketingnya sendiri, yang mereka sudah terbiasa di lapangan. Akhirnya mereka belajar tentang copywriting, saking mereka nggak sabarnya akhirnya lompat-lompat gitu. Tapi kalau buat orang pemula, saya sangat anjurkan karena ini adalah dasarnya, sehingga apapun nanti penawaran yang Anda lakukan memiliki step-step dasar yang lebih rapi lagi pengemasannya. Nah, dalam berjualan produk itu yang paling penting adalah kontennya itu sendiri ya. Dalam membuat video juga konten. Jadi apapun yang kita lakukan adalah konten gitu. Bayangkan Anda melihat video, mungkin ada di YouTube sini sekarang kan, YouTube sekarang kan banyak banget konten-konten ya. Lalu konten-kontennya misalnya itu aja, pasti Anda merasa bosan, bukan? Mereka juga menjual videonya tersebut dengan menyajikan konten-konten yang berbeda. Nah, kalau untuk menawarkan produk, tentu kita juga menggunakan konten. Nah, konten yang kita gunakan adalah kemasan dalam copywriting itu sendiri. Ingat ya baik-baik teman-teman. Nah, sebelum kita mulai, subscribe terlebih dahulu dari sekarang. Oke, sekarang saya akan kasih tahu kepada kamu 10 rahasia copywriting pemicu banjir orderan dan closing. Nah, ini adalah suatu badan ya. Kalau misalnya kita berimajinasi tentang tubuh manusia itu kan ada kepala, badan, tangan, kaki, pinggul, ya kan? Jadi copywriting itu adalah suatu badan sendiri ya. Kepala itu adalah apa gitu ya. Nah, ini mari kita lihat di nextnya 10 elemen copywriting yang bisa memicu closing ya. Itu artinya memicu closing. Bisa Anda, apakah dengan menggunakan metode ini bisa menghasilkan ratusan juta per bulan? Bisa gitu ya. Gak ada salahnya ya. Intinya kita rajin atau tidaknya dalam memberitahu kepada orang-orang sekitar kita atau ngepost postingan kita, rajin atau tidaknya gitu. Jadi jangan pernah berharap satu kali posting langsung rame, enggak. Kita butuh yang namanya otoritas. Otoritas sebagai penjual itu butuh, ya kan? Bayangkan orang tuh nggak tahu kita siapa, setelah kita memancing dengan bahasa copywriting, akhirnya viral produk kita. Nah, elemen yang penting untuk dalam menulis copywriting itu sendiri, pertama adalah headline. Kenapa saya katakan headline itu adalah suatu hal yang penting? Headline itu adalah kepala, yaitu judulnya ya. Kalau Anda melihat suatu berita, Anda melihat headline, judul ya. Setelah sudah headline atau bisa kita katakan kepala, lalu ada kalimat penawaran di bawahnya, ya kan? Nah, headline itu kan akan hadir sebagai judul. Setelah itu penawaran, lalu alasan kenapa membeli produk ini, lalu kita masuk kepada bonus yang kita bagikan, testimoninya, garansinya, terus CTA-nya, click to action ya, lalu NB, note-nya ya. Nanti akan saya jelaskan secara terstruktur, cuman yang paling kuat adalah kekuatan daripada headline. Kenapa headline itu sangat penting banget?
Anda bisa bayangkan dan melihat, mungkin Anda bisa menganalisa sekarang juga, kalau misalnya metode penjualannya headline-nya kurang greget, ya kan, judul promosinya kurang greget, pasti orang tidak akan mau kepo, ya, tidak akan mau membeli, tidak akan cukup tertarik. Orang hanya melihat, oh ya udah, begitu aja orderan kamu, oh ya udah seperti itu aja. Tapi kalau kita membuat headline, headline yang benar-benar greget, itu suatu hal yang keren gitu. Misalnya gini, kalau Anda pernah melihat headline seperti di jalan-jalan itu ada banyak banget sekarang orang toko-toko yang memang mereka membuat judul-judul di bannernya mereka itu aneh-aneh. Misalnya, stop terlebih dahulu, lihat ke kiri karena ada baju murah gitu. Orang disuruh stop, ya kan, stop. Jadi ini jalanan, ya Anda bayangkan di sini ada jalanan, lalu ada tokonya di sini. Lalu ada banner, di tulisan bannernya tersebut adalah stop terlebih dahulu, di kiri, lihat ke kiri sekarang, ada jualan baju. Nah itu headline, ya kan. Terus ada misalnya saya kemarin itu jalan-jalan di warung ya, suatu warung, jalan-jalan di tempat, saya menemukan warung, lalu warung itu tulisannya seperti ini, Senin sampai warung ini buka setiap hari kecuali hari libur. Jadi kan itu headline, ya iya benar juga gitu. Ya kan, warung ini buka setiap hari kecuali hari libur, dibuka setiap hari kecuali hari libur. Jadi headline-nya itu benar-benar membuat orang berpikir dan ini logis nih gitu. Nah, membuat headline itu sendiri memiliki sebuah power. Ternyata kalau headline-nya bagus, konten apapun yang kita rangkai itu sudah customer itu sudah terhipnotis. Jadi penghipnotis awal untuk penawaran produk adalah penghipnotis yang positif ya, dalam arti ya, adalah headline. Misalnya keributan, misalnya nih, headline yang sering ada di berita-berita, misalnya Tribun News atau siapa gitu. Katakanlah artis bernama Amos masuk penjara karena narkoba. Begini ceritanya, itu headline. Itu headline ya. Padahal dalam beritanya tidak sama sekali gitu bahwa artis tersebut terkena kasus. Itu headline. Kalau orang ngeklik iklan itu atau ngeklik berita tersebut, akhirnya mereka terpancing dan terpengaruh. Nah, itulah hebatnya suatu ilmu headline, yaitu judul itu sendiri. Nah, sekarang saya akan pecahkan kepada kamu 7 headline yang bagus ya kan, 7 headline yang bagus ya. Pertama, itu adalah pembuktian. Headline berbentuk pembuktian. Nanti akan kita bahas contoh-contohnya. Kedua, headline ajakan, ya seperti kita mengajak orang. Ya kan, kalau pembuktian kita membuktikan sesuatu. Yang ketiga adalah headline experience atau pengalaman. Pengalaman yang kita ceritakan kita jadikan judul, ya, judul promosi. Lalu yang keempat adalah headline tantangan, kita menantang si customer. Misalnya kayak gini, headline tantangan tuh, dalam 365 hari jika Anda tidak kurus maka duit akan kembali. Itu kan si customer ditantang gitu ya. Wah bener juga nih, saya cobain dulu lah. Akhirnya dia beli gitu kan. Lalu headline yang sensasional. Nah, ini headline sensasional ini biasa terjadi pada suatu keributan, ya. Bisa juga berbasis pengalaman pribadi juga yang dibagikan gitu ya. Dulu saya miskin, setelah saya bergabung di program ini saya jadi kaya gitu kan. Itu suatu headline sensasional tapi berbasis pribadi. Lalu keenam adalah headline manfaat. Ini sering banget saya temukan, bahkan mungkin teman-teman sering menemukan ya, jenis copywriting yang menggunakan headline manfaat ya. Misalnya 10 manfaat mengkonsumsi produk ini, 11 manfaat membeli baju kami. Lalu headline jika dan bisa, ya kan? Jika Anda membeli ini maka bisa menguruskan badan Anda gitu. Dan ternyata power headline itu, dengarkan baik-baik dan perhatikan baik-baik. Kalau Anda berhasil membuat headline dan memancing emosi calon customer Anda, itu memiliki power 70% berhasil untuk closing. Perhatikan baik-baik, 70%. Wow, dahsyat banget ya? Iya kan? Nah itu. Oke, sebelum saya lanjut, saya akan promosi terlebih dahulu ya. Saya kan dari kemarin tuh bagi-bagikan ilmu gratis. Saya sekarang mau promosi dulu. Nah teman-teman, perkenalkan nama saya Amos. Saya tolong ya editor bikin teks di sini promosi gitu ya. Terus ada nomor saya nih editor 0812-8603-9985. Oke, kita lanjut. Ya, sekarang saya ingin mempromosikan program kursus online saya yang namanya mahirclosing.com. Di sini saya menjual kursus ya, kursus online, yaitu pertama jago nulis artikel dengan metode 3 langkah kilat banjir pesanan.
Kedua, belajar bahasa hypnoselling, cuman harga 199.000 dari harga 500.000. Bayangkan ya, ini ilmu mahal sekali. Saya sendiri pun mendapatkannya sampai mengeluarkan investasi dana puluhan juta. Lalu ilmu pemasaran digital, pemasaran membuat game Android ada di My Closing. Kalau Anda pengen bergabung di kursus online ini, dan tentu saja ini belajarnya secara online walaupun Anda di Papua, Kalimantan, Sulawesi, apa di Manado, Anda bisa belajar secara online dan ketemu dengan saya langsung, dan Anda bisa menikmati materi-materinya. Silakan kalau Anda butuh dengan program-program ini, silakan hubungi di nomor editor. Tolong 0812-8603-9985. Terima kasih. Oke, kita lanjut lagi ke materinya. Ya kan, Om kok promo mulu? Ya iyalah, biar saya tetap semangat, ya kan. Enggak, bercanda, ya kan. Saya ingin membagikan suatu hal yang positif buat teman-teman. Oke, pertama adalah headline pembuktian. Ini suatu contohnya ya. Ini sebenarnya saya sudah ambil dari beberapa referensi di Google ya. Ada juga yang saya remix dengan bahasa saya sendiri. Ini banyak referensi sebenarnya kalau Anda belajar copywriting. Cuman yang namanya baca kan, orang Indonesia tuh pada rata-rata pada malas baca, rata-rata pengennya nonton gitu ya, lebih bentuk visualnya lebih hidup lah. Nah, ini headline pembuktian. Contohnya dalam headline copywriting bentuk pembuktian. Contohnya, mereka pikir saya akan diam saja, tetapi setelah saya mulai bergerak mereka takjub luar biasa. Nah, ini akhirnya kalau misalnya Anda bayangkan Anda ngepost seperti ini, lalu apa yang terjadi pada customer Anda? Akan semakin penasaran. Misalnya gini, mereka tertawa ketika saya duduk di depan piano tapi bungkam setelah saya mulai memainkannya. Jadi kan ada bukti ya. Ya, setelah dia diketawain akhirnya dia berhasil membuat orang-orang sekitarnya terbungkam, ya kan, dahsyat ya. Mereka pikir saya ini adalah orang yang bodoh, tetapi ketika saya berdiri orang-orang bertepuk tangan kepada saya. Misalnya kayak gitu. Mereka pikir produk saya ini jelek ya, tetapi ketika mereka merasakannya, mereka mendapatkan manfaat gitu. Mereka pikir obat ini tidak bisa menyembuhkan mah, tapi ketika mereka mencobanya, mereka bisa sembuh dari penyakit mah. Jadi headline ini sering banget digunakan ya bagi penjual obat-obat kuat. Ya kan? Enggak hanya obat kuat, cuman headline ini cocoknya untuk jenis produk obat-obatan herbal, entah itu obat detox, jelly gamat, obat-obat herbal ya, karena kalau yang namanya bukti itu lebih masuk ke jurusan herbal ya, yang bisa dikonsumsi, ya kan, yang bisa dikonsumsi. Nah, misalnya lagi, mereka pikir produk ini abal-abal dan rendahan, setelah mencoba mereka panik takut kehabisan. Ini kan greget banget gitu loh. Misalnya mereka pikir jelly gamat ini adalah produk rendahan, murah, sampah lah gitu. Tapi ketika produk ini kehabisan, mereka mulai kepanikan atau bahkan takut. Jadi Anda bisa, sebenarnya sudah ada contohnya, tinggal Anda rubah dengan kalimat Anda sendiri, gampang kan? Nggak usah ribet-ribet mikirin rumus segala macam, langsung take action teman-teman. Kalau sudah headline pembuktian, mari kita belajar tentang headline. Yang paling penting ini, headline ini. Headline ajakan, bukan experience, ajakan. Headline ajakan ini, ya kan, adalah suatu hal yang kita tawarkan kepada dia dengan mengucapkan kata mau. Apakah Anda mau? Siapa yang mau produk ini? Apakah Anda mau produk ini? Gitu. Mengapa Anda butuh sekarang? Nah, gitu kan. Siapa lagi nih yang mau mendapatkan bonus jutaan rupiah setiap hari? Nah, seperti ini kan. Tuh, siapa lagi yang mau bikin pasangan kelepek setiap malam? Ini cocok banget nih. Jualan obat kuat nih. Ya kan, bisa nggak hanya obat kuat tapi obat herbal gitu ya. Siapa lagi yang mau jalan-jalan dibayarin dan dapat bonus harian? Oke, gabung sekarang dengan ini gitu ya. Headline ajakan ya. Siapa lagi yang mau gabung di kursus My Closing ini, ya kan, sebelum mereka kehabisan bonus harian dari kami gitu. Siapa lagi yang mau punya kulit wajah cantik, sehat dan glowing? Jadi suatu ajakan, ayo siapa yang mau lagi nih, sisa tiket nih 10 lagi nih. Jadi kan kayak orang tuh kena notice ya, kena notifikasi, siapa yang mau lagi nih, produknya tinggal 10 lagi. Jadi kan kayak suatu kalimat headline ajakan, cuman powernya cukup lah. Tapi kalau Anda gunakan kalimat-kalimat ini, bisa dikatakan kalimat yang bagus tapi terkesan lebih membosankan gitu ya. Tapi bebas untuk di awal ya kan. Kalau misalnya penjualan Anda rame, lalu tidak ada lagi yang harus Anda lakukan lagi pula, terus jualan Anda itu sisa 10 produk. Ya udah, Anda tinggal menggunakan
copywriting dengan menggunakan kalimat headline ajakan. Itu kan keren banget. Jadi siapa lagi nih yang ingin membeli produk ini, misalnya baju ini, masalah baju sweater kami, tersisa 5 produk saja, ya kan, gitu. Ini cocok banget buat orang yang sering repeat order ya. Terus ada lagi headline experience nih yang ketiga. Experience itu adalah diambil dari pengalaman pribadi sendiri, ya kita ceritakan, atau bahkan pengalaman pribadi orang lain, ya kita ceritakan. Ini dia cara saya menghemat ratusan juta rupiah setahun hanya dengan cara sederhana. Jadi kan kita nggak ngasih tahu. Jadi kalau experience ini tuh apa ya? Kita tidak kasih tahu poinnya, tapi kita masih sembunyikan poinnya. Kita masih menceritakan storytellingnya sehingga orang makin penasaran tuh. Apalagi setelah ini ya gitu. Lalu yang kedua adalah trik yang saya bagikan gratis ini sudah membuat saya mendadak jadi jutawan. Cuman yang namanya experience ini tuh terlalu banyak dikritisi ya. Anda jangan sampai melakukan ini dengan cara yang lebay lah gitu kan. Trik ini bisa berhasil membuat orang mendapatkan penghasilan 100 juta per bulan, itu terlalu lebay banget. Walaupun terbukti ya, tapi jangan terlalu lebay lah. Karena orang Indonesia sekarang udah pinter-pinter kok, ya kan? Customer itu sudah pinter-pinter, nggak kayak dulu gitu ya teman-teman. Jadi dirubah bahasanya kalau Anda mau membuat kalimat-kalimat copywriting headline experience. Cuman bagi saya ini kurang ya. Saya sengaja membagikan supaya Anda bisa ada juga orang yang sering misalnya membagikan sesuatu dari pengalamannya sendiri, ada juga gitu kan, tapi jangan terlalu lebay banget gitu, biasa aja, santai gitu kan, sehingga tidak kerasa gimmick ya, atau gimmick, kalau Anda tahu gimmick itu kepalsuan di dalamnya gitu. Ya buat jujur aja, karena rezeki itu masing-masing. Setuju nggak? Sepakat nggak? Ya kan. Nah, ini adalah headline tantangan nih. Investasikan dana Anda, kalau tidak tua Anda akan menyesal. Wah, ngeri banget kan misalnya kayak gitu ya. Investasikan dana Anda sekarang, kalau tidak tua Anda akan menyesal. Investasikan, wah ngeri kan. Misalnya, wah saya nggak mau menyesal nih di hari tua, pasti dia akan melakukan investasi gitu kan. Wah, itu luar biasa banget. Saya pernah ditawarin tantangan seperti itu. Ayo Mos, investasikan uangmu sebelum lu habis dan lu bakal menyesal. Ya kan, ini investasi apa nih, gila. Keburu kamu tahu nggak sih bahwa kesempatan itu tidak akan terjadi 2 kali. Tahukah Anda kesempatan itu sudah tidak pernah datang kedua kalinya? Maka investasikan dana Anda sebelum Anda menyesal di kemudian hari. Ini kan headline tantangan ya, ngeri banget ya. Kok saya bisa begitu mudah dengan cepat mengucapkan kalimat itu? Karena saya memang orang marketing dan saya udah ngerti tentang pola-pola bahasa itu gitu. Karena sendiri saya udah mengemasnya gitu. Karena ini saya ambil dari beberapa sumber, jadi saya pikir ini bahasa yang sederhana gitu untuk mudah dan mengerti. Terus kita lihat aja contohnya. Apa Anda sudah mempersiapkan masa tua Anda? Ya orang pasti mikir kan, ini suatu tantangan nih buat dirinya sendiri. Wah, kok saya ternyata belum mempersiapkan masa tua saya masih belum punya gaji tabungan ya kan. Anak saya masih sekolah, istri saya masih muda, butuh banyak bedak misalnya. Misalnya kayak gitu ya kan. Jadi headline tantangan ini cocok buat program-program promosi berbasis investasi ya kan. Forex, ya enggak juga sih. Reksadana ya kan. Emas gitu ya, jual-jual emas gitu kan, jual-jual perak, terus jual-jual diamond segala macem. Apa sih yang berbau tentang tantangan ini cocoknya untuk produk-produk jangka panjang lah. Emas, perak, tanah, mobil kan nggak mungkin. Tapi kalau mobil klasik itu udah aset. Jam Rolex ya, jam Rolex nih ya kan, itu ratusan juta tuh, jam Rolex tuh miliaran tuh, mahal-mahal. Itu buat investasi masa depan tuh. Jadi cocok sih buat program-program investasi ya kan, kalau copywriting headline ini. Lalu yang kedua, jika tiba-tiba Anda meninggal dunia, bagaimana dengan keluarga tercinta Anda? Nah gitu kan, ini kan gila ya, orang disuruh membayangkan sesuatu yang belum akan terjadi. Tapi orang suruh membayangkan, dia kan ketakutan gitu. Coba sekarang bayangkan Anda meninggal hari ini, apa yang Anda lakukan kepada keluarga Anda. Nah makanya oleh karena itu Anda belilah obat herbal ini untuk Anda bisa sehat dalam 365 hari dihitung dikali 2 dari sekarang. Ya kan, kesehatan Anda akan bertambah 2 tahun daripada sebelumnya. Umur Anda akan bertambah 2 tahun setiap tahunnya. Kan ngeri banget kan. Wow, apa ini what is that gitu. Ya kan. Jadi kalimat copywriting itu sadis, memang benar-benar sadis ya. Jadi benar-benar greget. Buat ya kan gini, buat istri kamu kebelet dengan dengan obat herbal ini. Ya kan, kebelet apa nih? Cocok nih buat penjual obat kuat ya kan. Oh Mamos, jangan contohnya yang berbau obat dong. Ya enggak juga, sebenarnya itu yang paling gampang sih.
gitu kan. Kesempatan tidak akan datang 2 kali, yakin Anda akan menolaknya. Jadi headline tantangan ini seru buat orang yang bandel ya, buat customer yang terkesan apa ya, memperbanding-bandingkan produk ya, lalu customer yang banyak nanya gitu. Jadi tantangan ini buat orang-orang yang pikirannya kritis, itu artinya suka bertanya-tanya, yang selalu mencurigakan apa yang ditawarkan, cocok banget teman-teman. Gunakanlah kalimat headline copywriting tantangan ini untuk menantang customer Anda, buat customer Anda greget, kebelet ingin membeli produk Anda, ya kan? Share dulu kepada teman-teman kamu nih, biar yang lain tuh bisa merasakan bahagianya belajar digital marketing bersama Amos nih. Nah, yang sekarang selanjutnya adalah headline sensasional, ya kan? Nah, pertama kita langsung aja contohnya, bagaimana saya mengubah perusahaan bobrok menjadi perusahaan paling diperhitungkan saat ini. Ini kan berbasis pengalaman yang sangat sensasional ya. Dengan adanya kamu di suatu perusahaan, ada sebuah terciptanya sensasional yang tidak pernah bisa akan Anda lupakan gitu kan. Jadi pengalaman sensasional ini bisa Anda lakukan gitu. Misalnya Anda seorang ingin menjual program khusus, maybe ingin Anda menjual program pelatihan, ya kan? Begini caranya bertransformasi dari zero konversi menjadi master closing terbaik saat ini. Begini caranya bisa bertransformasi dari kurus menjadi sispek. Lihat cara saya, gitu kan, bisa juga kan, sensasional. Iya, saya dulu hanya jualan cilok, tapi dalam hitungan bulan saya menjadi pembisnis online beromset miliar. Ya, sensasional banget gitu loh. Saya dulu tidak paham bagaimana caranya membuat tubuh sispek. Setelah saya mengetahui caranya seperti ini, saya akhirnya berhasil membuat tubuh saya menjadi sispek. Ini dihitung dari waktu 5 tahun doang gitu misalnya. Jadi sensasional itu kalimat-kalimat yang ya jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek, sedang-sedang aja tapi kena gitu ya kan. Gitu. Biasanya juga sensasional copywriting juga, bisa nggak sih copywriting itu bisa menggunakan jurus pantun. Nah, ingat, Indonesia punya syair-syair pantun. Pantun itu juga keren. Misalnya gini, gula susu gula aren, assalamualaikum my friend. Gula susu gula aren, assalamualaikum my friend. Jadi kita bisa menggunakan menggunakan kalimat pantun ya, judul pantun ya, judul headline copywriting kita pantun, bisa ya kan, yang pantun jenaka seperti itu bisa. Tidak selamanya yang heboh gitu loh, bisa hal-hal lucu gitu, bisa menggunakan pantun. Jangan puisi ya, kalau puisi itu terlalu dramatis banget. Ayo lanjut, headline sensasional, headline manfaat. Nah ini kalau manfaat ini sering banget sih saya, mungkin teman-teman sering lihat juga buat orang-orang ya. Nih 5 manfaat Anda membeli produk kami, ini 10 manfaatnya bergabung di program kami, ini 7 manfaat Anda membeli produk Oriflame ini manfaat Anda mengkonsumsi jeli gamat, ini manfaatnya mengkonsumsi, ya itu manfaat udah sering banget sih ya kan. Ini manfaat menggunakan handphone Oppo ini. Anda bisa sering kali menemukan kalimat manfaat ya. Karena apa ya? Ketika kita tawarkan suatu manfaat, yang namanya manusia itu tidak suka yang namanya rugi. Pasti ada hal yang mereka inginkan, yaitu keuntungan. Nah, keuntungan kita ceritakan dari sebuah manfaat. Itu sangat penting banget. Nih contohnya seperti ini. Bagaimana mendongkrak produktivitas Anda hanya dalam 3 hari. Software untuk meningkatkan penghasilan Anda 300% dalam sebulan. Skincare herbal membuat putih alami dalam waktu 14 hari, pasti terbukti. Ya kan, headline-nya ini keren-keren sih headline-nya ya. Next lagi, headline jika dan bisa. Headline jika dan bisa itu adalah sebuah headline rules. Kita disuruh membayangkan suatu hal. Jika Anda membeli produk ini, maka Anda bisa sehat. Gitu kan. Jika, ya kan, kalau ya, jikalau. Kalau Anda membeli produk ini sekarang, maka esok hari Anda akan tidak kehabisan. Jika Anda memesan sekarang, maka tidak akan kehabisan gitu ya. Jadi ada sebab, ada akibatnya jika dan bisa itu. Ya kan? Jika Anda menguasai trik affiliate ini, sebagai contohnya, Anda bisa meraup jutaan rupiah dalam waktu seminggu. Jika Anda bisa memakai produk ini secara teratur, Anda bisa menurunkan berat badan Anda 10 kilo dalam 1 bulan. Jadi bagaimana kita bisa ahli dalam jualan produk kita? Ini tipsnya dari saya ya. Pertama, dengarkan baik-baik.
apa produk Anda, ini tips ya, apa produk Anda yang Anda jual, entah itu produk makanan, produk minuman ya, yang bisa dikonsumsi, produk obat-obatan, pakaian, ya kan, aksesoris. Kira-kira dari copywriting ini ya, cocoknya apa nih? Nah, kalau pembuktian ini cocoknya apa nih? Pembuktian ini cocoknya untuk produk-produk seperti herbal ya, yang bisa dikonsumsi, makanan, snack, segala macem. Ya kan, terbukti 365 orang sudah sehat menggunakan produk ini. Nah, yang ajakan ini cocok buat bisnis-bisnis Oriflame, terus bisnis-bisnis jaringan ya kan. Nah, itu ajakan tuh ya. Experience ini ya bebas apa aja ya kan. Tantangan buat produk-produk berbau investasi gitu ya. Sensasional itu cocok buat kamu ingin menjadi seorang seminar ya, menjadi seorang instruktur seminar. Ini suatu hal yang keren banget sih. Nah, manfaat ini juga bisa untuk obat-obat herbal, makanan, pakaian, aksesoris gitu dan lain-lain. Jika dan bisa ini adalah bebas umum ya, gitu. Jadi Anda bisa tinggal post-post aja dan bahkan ulang-ulang video ini. Dan paling pentingnya gini, headline. Apapun penawaran Anda ya, misalnya saya bikin seperti ini, headline-nya misalnya 670 orang sudah membuktikan ya. Saya menggunakan perumpamaan membuktikan. 670 orang sudah membuktikan ya kan, dari yang sebelumnya meremehkan, akhirnya sekarang takut kehabisan. Wede, keren banget ya. Ya. Nah, ini baru headline-nya nih. Ini headline nih, kalimat headline nih, teman-teman. Ini kalimat headline ya. Ini kalimat headline, ini headline nih. Lalu saya masuk dalam kalimat apa nih? Penawaran ya, penawaran. Penawaran tuh bebas aja, nggak usah nggak usah lebay banget gitu kan. Penawaran tuh biasa aja. Yang lebay itu biasanya di judul, ya kan. Perkenalkan produk Jelly Gamat ini sudah banyak dikonsumsi ya si orang ya. Dan misalnya 800 ya kan, 800 penyakit sudah sembuh gitu ya, bla 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 bla. Ini penawaran nih, ini kalimat penawaran, silakan Anda lanjutin aja. Lalu alasan ya kan, kasih aja 10 alasan Anda membeli produk ini, ya sebutin gitu kan alasannya gitu. Apa aja alasannya, sebutin aja sampai 10 ya kan. Anda karang-karang lah ya kan, orang-orang Indonesia itu jago ngarang lah ya kan. Gitu. Bukan hanya orang Indonesia sih, semua orang jualan tuh jago ngarang pasti. Lalu kalau sudah ada alasan ya itu berikan bonus ya kan. Ya bonus itu adalah tawaran keuntungan. Apa aja bonusnya? Lalu testimoni siapa yang sudah membeli produk ini. Lalu garansi, jangan lupa kalau produknya ada garansi ya garansikan. Garansi itu bukan hanya barang kembali, tapi kalau garansi misalnya tubuh tidak pulih dalam waktu 30 hari, maka uang akan kembali. Garansi kalau Anda menyesal setelah membeli, maka uang akan kembali. Gitu seperti itu garansi. Nah, sekarang itu CTA itu click to action ya. Click to action artinya ketika orang sudah setuju ingin membeli produk ini, ingin menghubungi atau ingin memesan di mana nih? Bisa memesan lewat WA langsung ya kan, atau telepon ya, atau pesan lewat Tokopedia bisa. Kalau Anda punya Tokopedia, Bukalapak, terserah mau pakai WA atau segala macam ya kan. NB itu not ya, not. NB itu not aja. NB ini NB ya. NB itu adalah not. Misalnya notnya itu produk ini misalnya kalau ini produk obat ya, izin BPOM nomor berapa nih gitu ya kan, set ya kan. Kedua, terus sisa stok ya, kasih tahu gitu. Jadi itu baru dari segi elemen copywriting ya, 10 elemennya ya kan. 1 headline, penawaran, alasan, yang ketiga alasan, yang keempat bonus, kelima testimoni, 6 garansi, 7 CTA ya, 8 NB, 9 10 adalah daripada rangkaian katanya gitu ya. Sebenarnya nggak sampai 10 sih gitu. Cuman yang 10 ini adalah, yang 2 hal ini adalah, pertama itu adalah headline-nya, dan 10 itu adalah kalimat pancingan di akhirnya itu, yaitu NB-nya gitu. Kenapa orang-orang harus menggunakan NB? Karena sisa stok misalnya 5 gitu. Padahal yang ada tuh tinggal 100 gitu ya. Yang ada tuh masih 100. Kenapa kita harus memperkecil
pernah saya katakan kita harus memperkecil ruang lingkup penjualan, artinya membatasi orderan supaya terkesan produk kita itu langka. Ya, jangan sisa stok 100, ya orang bodo amat, nggak peduli. Kalau kita bilang sisa stok 5 biji doang, ya tinggal 5 biji saja, orang akan berbondong-bondong karena merasa itu produk yang langka. Tapi kalau kita bilang sisa stok 1000, ya Allah, itu mah udah bukan gimana lagi ya kan. Jadi buatlah seminimalis mungkin kalimat ini. Dan ini cocoknya di mana di postingnya copywriting ini? Bebas mau diposting di di fanpage, di marketplace Facebook, lalu di postingan Facebook, di grup-grup Facebook, Tokopedia, ya kan, Bukalapak atau website atau blog Anda atau email Anda bebas. Nah, perhatikan baik-baik. Jangan pernah berharap ketika Anda membuat satu copywriting lalu selesai. Buatlah terus minimal sampai 10. Ya kan, 10 copywriting yang sudah Anda buat dari masing-masing headline yang sudah diberikan. Misalnya pertama headline pembuktian, buatlah copywriting dalam bentuk headline pembuktian. Kedua headline ajakan, buat, ya kan, sampai 10. Lalu Anda share dengan waktu yang berbeda. Misalnya hari pertama menggunakan headline pembuktian gitu kan, hari kedua headline ajakan, hari ketiga headline experience, terus diputar aja terus gitu kan, rutin sampai akhirnya orang-orang yang di sekitar kamu ngeh bahwa kamu adalah penjual ini. Itu tips dari saya ucapkan terima kasih buat kamu, dan tetap di sini aja, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan request materi apa, karena esok harinya saya akan bahas lagi tentang copywriting sampai benar-benar Anda bisa friendly dengan kalimat penawaran copywriting. Sampai jumpa dan see you, bye bye.